Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas identitas trigonometri sudut rangkap, yang mana materi ini adalah materi matematika peminatan di kelas 11 semester 1. Sebelum masuk ke identitas sudut rangkap, kita ingatkan kembali identitas trigonometri penjumlahan atau selisih dua sudut, yaitu di sini saya tuliskan rumus sinus, kosinus, dan tangan atau tan. Nah, di sini untuk mengingat rumus sinus penjumlahan itu kita ingat kalau sin itu sin cos kosin. Jadi kalau sin cos kosin. Di sini jika di sini tandanya tambah, maka di sini tambah. Jadi sin alfa tambah beta itu adalah sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Sin cos kosin, sama halnya dengan kurang sin cos kosin. Nah, jika di sini tandanya kurang, berarti di sini kurang. Kalau rumus kosinus dia menjadi cos sin sin. Nah, tapi tandanya di sini kalau di sini tambah, di sini lawannya atau kebalikannya jadi kurang. Berarti cos alfa kali cos beta kurang sin alfa kali sin beta. Sama juga kalau dia kurang, berarti cos sin sin. Tapi tandanya berlawanan. Oke, untuk tangan atau tan itu tan alfa tambah beta, berarti di atasnya menjadi tan alfa tambah beta tambah tan beta, di bawahnya atau per 1 kurang tan alfa kali tan beta, berarti di sini tambah, di sini kali. Nah, tapi di sini kalau yang di atas dia sesuai dengan rumus awal atau yang ditanya, dan di bawah itu lawannya 1 dikurang tan alfa kali tan beta. Dan sebaliknya, jika di sini alfa kurang beta, maka di sini tan alfa kurang tan beta. Di sini kebalikannya 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Oke, langsung saja kita masuk ke identitas trigonometri sudut rangkap. Nah, kenapa saya tadi mengingatkan kembali ke identitas trigonometri penjumlahan? Karena sebenarnya sudut rangkap itu sebenarnya adalah sin 2 alfa, itu kan rangkap, itu sama dengan sin alfa ditambah alfa. Nah, 2 alfa itu sama dengan alfa ditambah alfa, berarti kita pakai rumus penjumlahan. Maka sin alfa dikali tadi sin cos kosin, berarti karena di sini sama alfa, berarti sin alfa dikali cos alfa ditambah cos alfa dikali sin alfa. Nah, ini sama dengan ini. Nah, cuma kebalik letaknya saja. Berarti kan ini sama dengan sin alfa kali cos alfa. Berarti ini bisa ditambahkan dengan ini karena sama, berarti menjadi 2 sin alfa dikali cos alfa. Nah, maka ini adalah rumus identitas sudut rangkap untuk sinus. Untuk kosinus itu sama, berarti cos 2 alfa, kita gunakan rumus yang tadi, cos itu adalah cos sin sin. Berarti cos 2 alfa itu sama dengan alfa ditambah alfa menjadi cos sin sin. Berarti ini menjadi ini di sini harusnya min. Nah, berarti cos alfa dikali cos alfa itu menjadi cos kuadrat alfa. Di sini sin alfa dikali sin alfa menjadi sin kuadrat alfa. Di sini harusnya minnya, di sini betul. Maka menjadi ini rumus sudut rangkap untuk cos. Berarti cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, ingat untuk sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa ini identitas dasar ya, sama dengan 1. Ini pelajaran kelas 10. Maka cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa. Ini dipindah ruas. Nah, ini tadi dari identitas dasar.
ini kalau dipindah ruas, maka menjadi cos kuadrat alfa sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Berarti cos kuadrat alfa itu bisa kita ganti dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Maka kita ganti ini menjadi cos kuadrat alfanya diganti dengan 1 kurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Maka ini boleh ditambahkan atau dikurangkan karena min berarti menjadi min 2. Jadi 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Berarti ini juga rumus sudut rangkap untuk cos. Berarti cos 2 alfa itu juga 1 kurang 2 kali sin kuadrat alfa. Atau bisa juga yang ini yang sin alfa yang disamadankan. Jadi cosnya yang dipindah berarti 1 kali kurang cos kuadrat alfa. Maka menjadi cos kuadrat alfa itu sama dengan cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa itu dijadikan ini. Berarti 1 kurang cos kuadrat alfa ini min kali 1 min kali min jadi plus. Ini sama berarti boleh dijumlahkan menjadi 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Ini adalah rumus sudut rangkap untuk cos yang ketiga. Berarti ada 3 ya. Nah, ada 3. Nah, selanjutnya untuk tan. Nah, jadi sama tan 2 alfa itu sama dengan tan alfa ditambah tan alfa. Maka menjadi tan alfa tambah tan alfa di 1 kurang per 1 kurang tan alfa dikali tan alfa. Ini menjadi 2 tan alfa yang di bawah menjadi tan kuadrat alfa. Nah, ini rumus untuk sudut rangkap untuk tan. Jadi ini ringkasnya. Jadi untuk sinus itu rumusnya 1, untuk kosinus ada 3, dan untuk tangan ada 1. Oke, contoh soal. Kita mulai dari 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat. Nah, kalau 15 derajat itu kan tidak ada dalam tabel sudut istimewa, dan kita tidak mungkin menghafalnya. Jadi ini, karena dia bentuknya seperti ini, dia sesuai dengan rumus yang rangkap tadi ya. Biasanya penggunaan sudut rangkap ini dari yang rumit ke yang sederhana. Jadi disederhanakan ke sini. Menjadi 2 sin 2 alfa. Nah, ini sama bentuknya, berarti ini bisa kita jadikan, ini alfanya adalah 15, berarti menjadi sin 2 kali 15, karena alfanya 15. 2 kali 15, 30, berarti sin 30 adalah setengah. Nah, ini sudah dihafal di dalam tabel sudut istimewa. Jadi, nilai 2 sin 15 derajat dikali cos 15 derajat itu adalah setengah. Oke, selanjutnya 4 cos kuadrat 22,5 derajat dikurang 2. Nah, kita lihat ini adalah rumus cos. Nah, yang sesuai dengan ini itu yang pertama itu ada sin, harusnya di sini tidak ada sin, berarti bukan. Yang kedua di sini 2 cos kuadrat. Nah, ini mungkin kita lihat dulu yang nomor 3. Oh, yang nomor 3 ini sin kuadrat, berarti tidak mungkin ya, karena di sini cos kuadrat, berarti yang memungkinkan adalah yang nomor 2. Tapi di sini ada 4, di sini 2. Di sini 2, di sini 1. Nah, jadi harusnya ini bisa kita jadikan 2, ini kita bisa jadikan 1. Nah, maka kita keluarkan 2. Nah, 2 berarti di sini sisa 2, di sini sisa 1. Berarti kalau kita kalikan kembali ke sini, maka dia akan kembali ke soal. 2 kali 2, 4. 2 kali min 1, min 2. Oke, berarti ini menjadi rumus ini, karena dia sesuai dengan ini. Sesuai dengan rumus 2 cos kuadrat alfa dikurang 1, alfanya adalah 22,5. Berarti menjadi cos 2 alfa, menjadi cos 2 kali 22,5. 2 kali 22,5 adalah 45. Jadi cos 45 di dalam tabel adalah setengah akar
2. Nah, 2 dikali setengah akar 2, maka ini habis. Setengah kali 2, 1. 1 akar 2 atau akar 2. Jadi nilai 4 kali cos kuadrat 22,5 derajat kurang 2 itu adalah akar 2. Oke, rumus contoh yang terakhir untuk tan 112,5 derajat dibagi 1 kurang tan kuadrat 112,5. Nah, ini sudah sesuai dengan rumusnya. Nah, di sini ada 2 ini yang beda ya. 2. Jadi bagaimana caranya supaya ada 2 di sini? Nah, kita kalikan aja dengan 2 per 2 atau kali 1 ya. 1 itu kan kalau dikalikan dengan berapa bilangan apapun tetap ya hasilnya. Misalnya 5 kali 1 tetap 5. Jadi kalau ini kita kalikan dengan 1, berarti tetap nilainya ini. Tapi satunya saya jadikan 2 per 2, ini adalah 1. Nah, 2 bagi 2 kan 1. 1 kali ini tetap aja. Tapi kita mau di sini ada angka 2. Berarti nah, 2-nya kita kalikan ke sini. Ini kan 2 sisa 1. Nah, maka menjadi 2 tan 112,5 di bawahnya 1 kurang tan kuadrat 112,5. Maka ini sudah sesuai dengan rumus. Maka boleh kita jadikan tan 2 alfa. Alfanya adalah 112,5. Berarti menjadi setengah dikali tan 2 kali 112,5 adalah tan setengah kali tan 225. Tan 225 kalau kalian sudah ingat boleh langsung. Kalau kalian hafalnya sampai 360 mungkin sudah ingat ini tan 225. Kalau nggak ingat kita bisa gunakan rumus 180 tambah alfa. Berarti ini bisa kita jadikan setengah dikali tan 180 ditambah 45. Nah, jadikan ini tan 45. Tan 45 ini positif atau negatif? Nah, ini ingat ini 225 itu di kuadran 3. Nah, kalau kuadran 3 nilai tan harusnya positif. Berarti di sini positif. Berarti tan 45 nilainya adalah 1. Nah, setengah dikali 1 itu hasilnya setengah. Jadi nilai tan 112,5 derajat dibagi 1 kurang tan kuadrat 112,5 derajat sama dengan setengah. Oke, sampai di situ dulu. Bagi kalian yang ingin bertanya atau ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Dan ini sebagai latihan di rumah, silahkan kalian coba di rumah. Sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.